Halo guys, kembali lagi dengan gue Bagus Laksono. Kali ini di segmen terbaru di Ngefil namanya. Jadi Ngefil ini alias ngegosip film. Itu memang awalnya suka bikin puisi. Gimana sih caranya jadi di UP gitu kan? Tapi itu skenario udah jadi sebenarnya. Bikin apa? Vlog? Vlog, wah, silakan bro. Nah, di samping gue ini udah ada seorang penulis skenario. Udah kawakan juga, udah lama, udah berkecimpung cukup lama. Ini namanya Nana Mulyana guys. Halo Nana. Ya, halo, selamat sore juga. Ya, gimana nih Kak Nana Mulyana nih udah melalang buana sebagai penulis skenario. Tapi emang bener penulis skenario kan dari dulu ya? Oh iya, nulis banyak. Kos. Ya, kalau oke dari awal deh. Misalkan kenapa jadi penulis skenario? Ya agak susah ya jawabnya karena itu kan kayak datangnya itu kan nggak bisa direncanain. Tiba-tiba kepengen nulis, kepengen ngelihat sesuatu pasti pengen ditulis. Lihat sesuatu pengen ditulis. Ya Pak, biasanya itu terjadi juga karena setiap kali kita habis ngelihat sesuatu, bukan kita ya, maksudnya gua ngelihat sesuatu itu selalu ada obrolan dengan diri sendiri deh. Ada obrolan dengan diri sendiri seakan-akan gua jadi dua. Jadi dua, ya. Jadi tiga kadang-kadang. Kemudian kita ngobrol sama diri gua sendiri, yang diri gua yang pertama, diri gua yang ketiga. Bisa yang pertama itu asumsi gua ngerasa itu asumsi gua. Yang kedua itu mungkin teori menurut banyak orang. Yang ketiga itu bisa asumsi itu menurut pendapat banyak orang. Jadi ada asumsi menurut pendapat banyak orang, kemudian ada teori yang sebenarnya. Kemudian apa menurut gua? Oh ya, jadi berkecamuknya tuh di antara tiga itu. Setelah kita ngobrol bertiga, kemudian pengen ditulis gitu loh. Biasanya cuma gitu aja, pengen ditulis. Awalnya lahir dari penyair kan, gue itu memang awalnya suka bikin puisi. Penyair, dan memang ada cita-cita juga, bukan cita-cita, lagi mempersiapkan untuk membuat buku kumpulan puisi. Kemudian ketika membuat puisi itu juga kan benturannya antara bahasa kita sebagai penyair ketemu sama bahasa orang sehari-hari. Biasanya itu dalam tanda petik musuhnya lah ya. Musuhnya satu sisi kita pengen berpuisi-puisi bermakna-makna yang sangat, bahasa metafor yang sangat dalam, kemudian kita ketemu sama bahasa sehari-hari. Nah, bahasa sehari-hari itu mengganggu, dan itu akhirnya terpungut, terkloning gitu loh, terambil. Ini bahasa sebetulnya biasa aja ya, tapi kok hampir-hampir puitis juga, enak juga ya. Nah, itu mengganggu saya berpikir, sehingga saya suka catat. Baik tertulis, catat baik tulisan, atau tercatat di dalam alam pikiran. Kalimat itu unik juga ya, bagus juga. Atau bahkan kalimat itu sederhana, simple, tapi kok dalam ya. Awalnya cuma itu, kemudian kita ngumpulin, secara nggak sadar ngumpulin kalimat itu. Ini seru juga kalau misalnya ini disusun menjadi sebuah dialog, disusun menjadi sebuah adegan dari sebuah kisah-kisah, kira-kira gitu. Oh, ngerti. Berarti awal dari penyair dulu ya, sebagai puitis. Memang kalau puisi itu bahasanya agak-agak kaku gitu ya. Ya. Nah, awal banget waktu itu belajar nulis skenario tuh dari mana sih? Apa kuliah atau belajar otodidak ya? Ya bisa disebut otodidak, juga bisa disebut kuliah, karena kuliah saya kan ambil jurusannya editing. Apa? Editing sebetulnya. Ya, jadi nggak jauh antara editing sama skenario. Cuma memang sejak kecil sudah terbiasa, saya SMP sampai SMA itu sudah biasa bikin skenario teater.
bikin skenario dialog-dialog untuk drama di panggung. Nah, bersentuhan lah sama dunia sekolah film, mau nggak mau ketemu beberapa literatur, beberapa film yang harus wajib ditonton sebagai bahan kajian kan. Dari sana semakin tahu lagi, oh kalau dialog di panggung seperti ini, dialog puisi seperti ini, dialog di film itu seperti ini. Sempat juga akhirnya bekerja di kantor iklan jadi copywriter. Oh bahasa iklan begini. Jadi semakin tahu bedanya, semakin tahu. Tapi yang lebih enak sampai sekarang tuh lebih kemana sih? Masih tetap ke puitis kah atau emang kayaknya enakan di skenario aja gitu? Tergantung mood ya. Artinya tuh ada fase-fase atau ada era-era. Oh hari ini gue pengen bikin puisi. Lusa gue pengen, tiba-tiba itu nggak bisa diatur sih. Tiba-tiba gue kepengen bikin skenario dialog, meskipun belum tahu judulnya film ini, belum tahu temanya, biasanya dikumpulin gitu loh. Kumpulin ini seru juga. Memang sih perbedaannya itu ada di skenario lebih kompleks ya, karena ada properti, ada gambar yang bisa mewakili teks, sehingga ada keseruan tersendiri di dalam kita bikin skenario film. Misalnya orang ada dialog, bisa berdialog sama gambar. Misalnya di belakang ada foto-foto masa lalu dia, kesuksesan dia, maka mungkin kamera itu akan mengambil gambar foto-foto itu dulu, turun pelan-pelan ke si sosok tokoh, sosok si peran itu. Kemudian peran itu akan berkata, kamu tahu kan siapa saya? Iya, sesimpel itu orang kita udah punya banyak teks di sana. Nah, kalau di puisi kan itu sudah ada bahasa lain yang menggambarkan foto-foto tadi dulu, baru dia akan mengucap itu. Sebetulnya ada kesamaan juga, banyak kejauhannya juga sih. Cuma bedanya mungkin penjabaran dalam kalimat kata dan kata supaya si penonton atau si pembaca tuh bisa mengerti maksud tujuan si penulis tuh ke arah mana si adegan ini ya. Ya, tadi kembali sedikit aja bagi gambaran ya. Misalnya film dialognya nggak langsung kan ya. Ada ketika dia mengucapkan sesuatu, lawannya yang diajak berdialog itu kan ada aksi reaksi. Misalnya aksinya itu dia pasti dia akan bilang, kenapa kamu harus sampai segitunya sih, nah gitu loh. Misalnya ini kan aksi reaksi yang ada di dalam teks skenario itu sangat bergantung juga sama ruang. Bisa dia ke jendela, dia bisa melihat sesuatu, kemudian dia berbalik ke arah lawan bicaranya. Apa yang dilihat dia dari jendela itu sudah merupakan teks. Nah sebetulnya di dalam puisi juga seperti itu. Dalam puisi kan juga ada metafor. Metafor itu artinya perumpamaan. Kita ngomong A artinya A sekaligus B. Bisa A juga, bisa B juga. Perumpamaan itu. Kemudian ada simbol. Simbol itu engkau laksana bulan. A artinya B, tapi A bukan B. Ada juga langsung. Nah ini kan tinggal permainan kapan dialog ini ya. Sebetulnya tektok aja, MP ngomong biasa, kemudian ngomong agak simbol, ngomong agak metafor. Nah semua disusun berdasarkan situasi yang sudah dirunut oleh struktur. Jadi itu kemiripannya lah antara puisi sama skenario ya. Nanti tadi yang maksudnya ya kurang lebih nyangkut juga sama tadi yang ketiga sisi itu maksudnya ya. Ketika berpikir sebagai asumsi, pola pikir, ada yang juga berpikir sebagai tokoh, harus berpikir seperti itu kan. Gitu. Mungkin kalau di skenario ditambah lagi kayak berpikir sebagai produser juga kan. Ya. Karena bicaranya kalau skenario kan harus ada uang kan. Yang dipikirin uang juga tuh keluar. Kalau puitis kan kita bebas-bebas aja kan. Boleh sedikit saya tambah ya. Dalam perkembangannya kita mengenal apa yang disebut quotes hari ini. Quotes itu dia bukan puisi,
tapi kok dia agak bikin mikir gitu loh. Tapi juga agak puitis. Misalnya dalam film Dilan tuh misalnya dia ngucapin, kamu nggak akan kuat, biar aku aja, rindu itu berat gitu loh. Itu dialog sehari-hari yang tiba-tiba kok iya ya, ini kayak puisi gitu loh. Quotes-quotes itulah yang hari ini sedang tren gitu loh. Jadi dia bukan yang simbol dan metafor yang sangat harus rumit dipikirkan. Dia kayak dialog hari-hari aja. Tapi oke juga ya. Ini oke juga. Misalnya orang yang paling mencintai paling dalam tuh adalah orang yang paling diam. Ini simple mungkin gitu. Quotes gitu-gitu. Tapi kita iya ya kayak puisi ya, misalnya begitu. Oke ya ngerti. Ya, memang makanya kenapa jadi dialog itu jadi tenar kan. Jadi lebih nyangkut dari relate jatuhnya kan. Ke keseharian ya kan, makanya tenar banget waktu itu. Memang simple. Ya biasanya kalau anak-anak muda juga nggak mau kalau dibilang filmnya itu harus simple, nggak mau. Dia tetap film itu kan ada gado-gadonya gitu loh, ada mix-mixnya gitu loh, ada campur-campurnya. Karena dia juga sebagai film itu kan menyertakan hampir 7 unsur seni di dalamnya. Ada seni sastra, ada seni peran, ada seni gambar, ada seni rupa, ada seni musik. Nah, dia nggak mau juga dibilang anak-anak millennial art itu sebagai simple banget. Sebutlah enteng-enteng berat gitu loh, enteng-enteng berat. Sehingga kalau ketika ada film isinya quote semua kan juga nggak mungkin. Pasti ada perseberapanya, di menit keberapa dialog hari-hari, di menit keberapa ketika sedih dia harus berpikir tentang siapa dirinya, siapa lingkungannya, dia harus sendiri, mungkin agak sedikit quotes. Kemudian berikutnya ini dialog sama gambar, sehingga gambarnya yang bercerita gitu loh. Semuanya itu ada ukuran-ukurannya, ada persentase-persentasenya yang menjadi utuh, menjadi satu kesatuan, yang kemudian dibangun lagi oleh sutradara, kemudian dihidupkan juga oleh pemain, sehingga dialog itu lebih jadi luar biasa. Misalnya kita nulisnya itu cuma kamu itu kurang ajar ya, misalnya gitu, sesimpel itu. Begitu pemain itu menambah dengan menampar, maka ucapan itu akan lebih lain. Kamu itu kurang ajar ya, akan lain di ucapannya. Menamparnya sebelum ucapan dan sesudah ucapan itu juga akan lain. Cara dramatik juga ya. Ya, kamu tuh kurang ajar ya, pasti gitu. Tapi kalau kamu tuh kurang ajar ya, baru tampak akan lain. Kita juga sebagai penulis kadang-kadang suka kaget gitu loh. Oh dia hidupkan ya, tanpa ada bantuan dari si pemain juga, kata-kata kita juga tanpa ada bantuan dari si kameramen. Bagaimana ketika sendu dia harus kasih warna biru kah, harus ada hujan kah, gitu bro. Intinya berarti dari proses itu tetap butuh proses perenungan juga, ngefeel juga, butuh ngefeel ya ketika membuat tadi. Makanya ada perbedaan itu kan kita perlu mikir kayak ini enaknya gimana, berarti kan main feeling juga kan gitu kan. Biasanya kita dari observasi dulu, kita kan lihat oh ini hari ini begini nih orang ngomong. Misalnya lagi pandemi nih, orang pasti marah-marah semua, dialog kita tinggi. Ya udah, itu realitas. Film itu kan mencangkok, mengkloning dari realitas. Kita observasi, baru setelah itu kita rasakan buat ke kita, seolah-olah kita menjadi sosok-sosok yang kita menciptakan sosok-sosok yang karakternya sudah ada ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di masyarakat itu kan. Nah, barulah kita memasuki wilayah feel, penghayatan. Jadi pengamatan, feel itu penghayatan kita terhadap kata itu, seolah-olah kapan keluarnya kalimat ini gitu loh. Kalimat sebagus ini itu kapan keluar. Kita memikirkan juga dari penampilannya, perwujudan pada saat dia mengucapkan, blocking pemain itu kan kadang-kadang ada yang ditulis, ada yang enggak. Kalau perlu banget ini harus ditulis.
Dia baru ya blokingnya. Baru biasanya ngomong feel tuh hubungannya sama blocking, sama deskripsi tentang blocking. Ternyata kamu lebih mencintai seekor anjing daripada aku. Dia berjalan sampai ke kursi baru dia mengucapkan, mencintai seekor anjing daripada aku, suamimu. Nah gitu loh. Ya itu baru feel biasanya main di situ loh. Nah, ini apa mungkin perlu tahu juga gitu. Ada film-film sinetron Pelangi di Matamu ya, itu cukup terlaris masa itu. Nah, itu buat belajar karena banyak sekali saya bisa dapetin dari sana bagaimana menciptakan kesedihan, bagaimana menciptakan kegembiraan. Oh, senang dan bahagia itu beda. Oh, lucuan yang seperempat tuh sebegini, cukup orang nonton tuh senyum aja. Oh, yang di sini pasti dia bakal ketawa. Di sini akan terharu biru dia menangis. Di sini cukup dia menunduk tapi air matanya jatuh. Nah, itu kan semua dihitung. Dan swing-swingnya juga ada gitu loh, maksudnya apa fluktuasinya, grafik gergajinya, grafiknya itu ya disusun dari yang sekumpulan yang tadi saya sebut tadi. Oh, yang ini sini untuk ini menangin ini, sini ini menangin ini, sini ini menangin ini. Supaya orang nggak geser, nggak pergi pindah channel atau nggak keluar dari gedung bioskop. Nah, nih jadi gini guys. Sebenarnya dia ini guru gue, jadi gue belajar banyak sama dia tentang penulisan. Nah, yang paling menarik itu apa dulu kan pernah sama Garin Nugroho ya, pernah bersama cukup lama kan. Terus beberapa kali menangin festival-festival di luar negeri. Nah, kok bisa gitu? Bisa kerja sama Garin gitu? Dari mana? Ya itu agak sulit ya, saya bukan sulit. Bukan. Saya sebetulnya agak rumit, agak sebutlah menyebut nama orang lain itu ragu-ragu, atau menyebut nama orang lain itu harus hati-hati lebih tepatnya, karena takutnya dianggap kita mencangkok ketenaran orang atau apa. Tapi saya juga berterima kasih bisa dipilih oleh Garin, tapi saya juga tidak pernah tahu sebetulnya kelebihan saya itu apa, karena kan waktu itu saya nulisnya sinetron TV, kemudian baru masuk FTV pertama Cinemark ada, Paleo itu masih Prima itu ya, bikin FTV. Dari situlah saya dipanggil oleh Garin Nugroho. Tentu saja bukan hal yang mudah, karena itu kan dua sisi mata uang yang berbeda kan. Satu film yang sangat harus seluruh masyarakat ngerti, secepat itu dia bisa paham apa itu cerita yang dimaksud. Sementara di satu sisi lagi sebuah film seni yang ya perlu sedikit kita penontonnya harus ikut mengkaji. Ini ada dua hal yang berbeda. Nah, memang juga pandangan si pembuat, kalau dalam dunia industri kan semua harus pasti. Yang kita tulis maksudnya apa, arahnya apa, motif dan motivasi ini apa sih ini dia tahu. Sementara kalau ini kan pandangan sutradaranya mungkin skenario itu seperti ini cukup buat saya, ini segini aja cukup, gak usah terlalu jauh. Karakter dunia film seni memandang skenario juga berbeda dengan karakter sutradara untuk film yang komersil ya, masih beda. Mungkin begini supaya nggak keliru, film art itu kan kalau di luar juga sebetulnya juga film seni, film industri. Banyak film-film yang box office juga pemenang di Oscar atau di Cannes ya. Jadi memang art sendiri juga banyak jenisnya menurut saya. Justru harapan saya hari ini adalah bagaimana kita semua gitu bikin film yang mudah-mudahan secara komersil bagus, secara art juga dapet. Memang ada film yang dibuat untuk ditonton oleh masyarakat, mengerti memahami konten itu cukup dari yang rumit adalah senarionya yang dalam ya. Ada juga yang orang bikin film mencari pengalaman dari bikin filmnya.
Jadi orang bikin film tuh gue mau cari pengalaman nih dari seni bikin film itu, sehingga dia melakukan eksperimentasi, melakukan pencarian bahasa baru. Oh, yang kalau film tuh dulu artinya simbolnya ini, dia coba-coba dia bikin baru, dia mencari pengalaman dari cara bikin film. Tapi juga ada film art yang memang justru semuanya seperti film komersil, tapi ceritanya memang dalam dan beda. Ya mungkin iya benar-benar itu jadi penjelasan ya mengenai film art juga, berarti kan sebenarnya juga bisa masuk ke industri, hanya tergantung bagaimana si penulis skenario bisa mengkreatnya ya kan, dan bisa masuk ke ranah orang yang bisa mengerti tapi tetap ada unsur-unsur keseninya ya kan. Kayak memang kalau dilihat juga hampir rata-rata film box office di Hollywood tetap ada unsur-unsur seninya, kayak misalkan tadi masuk metafora, semiotika juga ya kan, simbol kayak gitu-gitu. Kalau kita lebih tenang lagi, menurut saya ini secara saya bukan memaksakan opini atau memaksakan cara berpikir saya untuk supaya orang percaya. Sebetulnya film Dylan juga termasuk dalam sisi tertentu, dia punya artnya yang luar biasa loh. Misalnya pertama kali di Indonesia, mungkin bukan pertama, tapi dimunculkan lagi. Tapi saya sih baru lihat pertama lah disebut. Sesimpel-simpelnya dia itu film pertama yang nggak ada antagonis, nggak ada. Kita kan selalu nonton film percintaan itu selalu ada orang ketiga yang bikin cemburu, bikin orang ceweknya marah, nangis, begitupun lakinya akan menyerang ke antagonisnya atau antagonisnya menyerang kepada cowoknya itu. Tapi ini kan nggak ada. Sebetulnya dalam tanda petik dari angle tertentu ini juga bisa disebut pemberontakan, bisa juga disebut ya ada artnya atau millennial art gitu loh. Jadi nggak ya enteng-enteng berat gitu. Nah, ada yang berat banget kan itu. Saya sebetulnya nggak ahli ya dalam hal mengkaji, menganalisa, tapi ini bahasa saya begitu. Jadi nggak usah takut kalau kita bikin yang enteng kemudian kita dianggapnya kamu bikin sesuatu yang simple aja, bikin yang sesuatu yang kecil aja, belum tentu. Dengan meledak filmnya ini juga saya bangga, artinya masyarakat kita menyukai hal-hal baru. Dylan yang selaku sangat laris itu film, menurut saya Dylan pertama ya, itu film yang nggak ada tokoh antagonisnya. Bayangin lah, berarti kan penonton kita maju menyukai hal yang makanya kita bilang simple, enteng itu bukan berarti enteng banget loh. Saya sebut tadi itu enteng-enteng berat. Jadi jangan berkecil hati juga orang yang biasa bikin cerita enteng, bikin film-film sederhana. Oh ini berarti bukan art, enggak gitu loh. Art itu kan banyak. Kan kelihatan ya perkembangan film Indonesia juga sekarang semakin, kalau menurut pandangan saya kan semakin berkembang gitu loh. Berkembang dalam arti ceritanya juga kuat, bagus-bagus. Memang ada yang simpel tapi juga kuat dinilai, terus juga sudah mungkin gak kayak dulu kali ya. Ya dulu memang entengnya parah banget ya, tapi juga mungkin dulu juga ada yang entengnya agak berat. Cuman dulu kelemahannya akses informasi film bagus kan sangat sulit bisa didapat, hingga parameter itu agak terhambat ya. Parameter ini menurut gua nih bagus, dengan adanya sekarang ini akses informasi lewat YouTube, akses film bagus itu mudah didapat, maka orang mulai tahu bagaimana tren apa hari ini dan bagaimana melawan tren itu. Nah, itu juga menjadi kajian-kajian dari para pembuat film yang kelas A, kelas B, dalam tanda petik anak-anak indie gitu loh ya, yang di daerah-daerah sedang gencar gitu, lagi gencar-gencarnya ikut bikin. Itu jadi punya patokan, sehingga dan ruangnya juga sudah sangat demokratis. Jadi orang bisa bikin dari mana aja tanpa harus tidak hanya bertumpu pada festival film indie misalnya. Orang bisa ketahuan kalau bagus aja, kan nggak harus lewat festival film indie misalnya gitu. Nah ini ruangnya udah terbuka, jadi
saya rasa orang akan bisa menjadi apa saja dari profesi lini film ini, mau jadi sutradara atau kameramen, cukup dari rumah gitu loh. Jadi orang bisa, anak rumahan aja udah bisa jadi kameramen, jadi sutradara. Nah, soal soal tadi masuk ke perkembangan untuk para filmmaker, berarti kan juga harus termasuk juga si penulis ya kan, karena penulis jadi pionir pertama kan yang harus mendalami bagaimana perkembangan ini ya kan. Nah, mungkin ya kasih sedikit tips-tips dasarnya loh untuk bisa jadi penulis skenario tuh yang menurut Kanana tuh yang baik seperti apa, atau mereka harus seperti apa gitu loh belajarnya. Sebetulnya menjadi penulis skenario yang baik itu kan sebetulnya bagaimana bisa membaca, memetai kondisi hari ini. Karena bagus itu juga banyak, dan bagus ya relatif juga. Bagus itu juga ditentukan sama tren. Bukan berarti yang jelek ini udah bagus tapi kok nggak meledak ya, mungkin trennya bukan itu. Jadi ya isunya bukan itu hari ini, padahal dia udah bagus banget secara teknis luar biasa. Cuma memang saran saya jangan coba, ya lebih alangkah lebih bagus memang belajar, bisa lewat buku, bisa lewat, saran saya bukunya jangan buku-buku hanya buku skenario yang ada di toko buku, tapi buku skenario benar-benar dari luar yang harus diterjemahkan sendiri. Dulu saya belajarnya begitu, ada buku 10 buku skenario asing, saya nggak tahu caranya, saya bayar penerjemah, saya pelajari itu. Ada banyak hal yang memang yang banyak sih yang tidak tertulis oleh penulis buku tentang skenario yang ada di toko buku. Memang betul skenario adalah ujung tombak, dia yang paling pertama. Jadi bagus enggaknya film itu ditentukan dari awalnya yang skenario itu dibuat. Kalau skenarionya sudah bagus, umumnya orang paling lemah pun akan bilang akan menjadi baik, akan jadi bagus. Sebutlah kalau dalam teori Sun Tzu itu kalau perencanaan matang, peperangannya itu udah matang, orang penakut pun pasti ikut. Gitu loh. Itu skenario harus dibangun seperti itu. Dan biasanya skenario memang bukan kerja sendiri, meskipun pembuatnya itu sendiri, tapi ada tim. Tim itu dalam arti ketika dia sudah menjadi, pasti ada masukan dari sutradara, ada dari musik, dari produser, bahkan dari sponsor yang harus ditreatment ulang masuk ke dalam cerita. Dalam tanda petik itu memperkuat ya, untuk memperkuat. Dan yang paling penting lagi, skenario bagus itu pasti umumnya nggak enak dibaca. Gimana nih gak enak dibaca? Iya, karena dia bukan dialog tanya jawab, dia bukan cerpen, bukan novel, dia adalah sesuatu yang harus dibuat, bukan dibaca di dalam kamar kayak kita baca novel atau baca cerpen, kita tiduran kita baca udah. Ini kan ini harus dibuat, pemainnya siapa, sewa rumahnya berapa, sewa mobilnya berapa, kameramennya akan bilang pakai lensa apa. Berarti di setiap ide itu ada budget. Oke, karena di sini juga ada gambar, ada musik, ada tempo di editing, maka nggak melulu itu berupa dialog, tapi juga yang seperti saya tadi bilang, ada dialog dengan gambar. Ya, ketika dialog itu dengan gambar, ketika dibaca pasti nggak enak. Misalnya balik lagi yang ke tadi, masa kamu nggak tahu masalah ini, dia sambil angkat ini, pasti ada covernya, ada close up-nya ini. Gue udah tahu soal itu, tapi kan dia nunjuk lagi ke dinding, ini kan nggak mau ngerti, nunjuk foto orang misalnya begitu. Ketika dibaca kan jadi nggak enak, dia menunjuk foto si Tuti atau si Ine, dibaca nggak enak. Tapi sebetulnya ketika itu dieksekusi menjadi film, itu baru ketahuan indahnya. Jadi umumnya memang film yang bagus tuh, skenario bagus tuh pasti nggak enak dibaca. Karena harus tadi balik lagi perpaduan kata
antara bahasa gambar, bahasa dialog dan bahasa adegan ya kan. Ya. Jadi nggak enak kadang kepecah kan jadinya kan. Ketika deskripsinya digambarin dia adegannya jalan, tiba-tiba dialog, terus harus menunjuk sana ya. Nah memang nggak. Orang yang suka baca cerpen itu pasti atau novel pasti terganggu, atau produser yang suka baca itu nggak ngerti-ngerti. Padahal kalau itu dibuat pasti dinamisnya luar biasa. Ada close up itu, ada close up. Nah di sini akrobatiknya. Nah penulis skenario juga ikut merancang akrobatik scene, sehingga pasti misalnya dalam satu scene itu jumlahnya harusnya cukup 5 shot dari belakang punggung, depan. Sekarang tiba-tiba ada close up, dia ngambil ini, tambah ini, belum dia lihat ke jendela. Kita jadi berangkat sekarang, dia ngelihat keluar mendung. Itu jadi indah banget deh. Pokoknya tiba-tiba di luar ada petir, spesial efek apa. Nah, itu kan semua dituliskan gitu loh. Berarti kan si penulis juga nggak sekedar hanya menulis dong kalau gitu ya. Berarti dia juga harus membayangkan visualnya dan juga audionya, berarti kan ketika suasana di dalam ketika dia proses penciptaan penulisan itu, berarti dia juga harus merasakan kan. Bukan hanya dia tahu, meskipun nanti pada eksekusinya kadang nanti oleh sutradara yang lebih ngerti, oh ini nggak cukup gitu. Tapi kita udah memberikan penawaran. Ya memang betul penulis arahan soal dipakai atau tidak itu nanti ada meeting lagi dari mereka, atau ada kaidahnya, ada di kacamata director. Akan tetapi tadi tidak hanya cukup tahu gambar, perasaan, ruang, juga harus tahu budget. Seorang penulis tuh harus tahu berapa film ini dibuat. Itu loh, pertama saya pernah ketemu orang, saya dimarahin karena nanya-nanya. Saya baru tahu nih ada penulis nanya berapa budgetnya. Loh, dia harus tahu karena kan dia kan nggak mau revisi berulang-ulang. Pasti ada batas revisi lah. Masa revisi harus sampai berapa kali? Usahakan sih 2-3 kali cukup. Ketika dia tidak nanya, dia liar fantasinya, dia tulis ada kafe, ada mobil terguling. Disalahkan oleh produser bilang, loh kamu tahu nggak uang kita cuma segini. Ini nggak mungkin kamu bakar-bakar mobil, kamu hancur-hancurin gedung. Itu ada miss, sehingga dia harus ngetik ulang lagi, kan capek. Karena itu seorang penulis paling nggak juga harus sudah pernah tahu bagaimana film itu dihitung budgetnya. Sehingga dia tahu, oh, ini cukup 3 kafe, ini cukup 2 rumah, ini cukup 1 mobil, ini cukup ini. Nah dengan bahan yang tersedia itu dia merancang kreativitas di situ. Karena emang yang pasti pertama kan pasti hadap-hadapannya pasti terakhir kan sama budget kan. Pasti hadap-hadapan terakhir sama budget. Ya kan. Nah, ini yang paling banyak tuh, yang paling gak enak soal yang paling sering nih ya buat penulis-penulis baru tuh kayak saya dulu kan punya idenya, tapi dia kadang suka bingung untuk menuanginnya. Nah itu mungkin caranya seperti apa. Terus kadang juga ketika udah dituangin tuh kayak ngerasa insecure sendiri gitu loh. Kayak gue ngerasa kayak tulisan gue jelek deh. Ini kayaknya jelek banget deh. Tadi kan budget ya, dan harus tahu bahwa film itu tidak skenario yang bagus belum tentu enak dibaca, dan memang harus nggak enak dibaca. Oke. Kemudian juga dia harus tahu blocking budget. Selain kita bisa bikin blocking adegan, kita juga tahu dari yang kita blockingin scene ini tuh budgetnya berapa. Ketahuan dari yang udah kita ketahui dari budget yang awal dia siapkan. Itu penting banget. Oke, kita baru kembali lagi ke pertanyaan brother tadi soal bagaimana sih kita punya ide tapi kita nggak tahu nuanginnya. Saranku itu baca buku cara penulisan skenario dari luar, itu wajib deh ya. Gampang itu, kita udah di dunia browsing hari ini untuk terjemahin, gak hanya melulu dari kita, belum lagi banyak itu kita dapetin di Instagram yang cuma membahas skenario film aja. Oke, kita punya ide bagus, tapi gimana sih cara
bikin supaya jadi menarik. Nah, kita pasti punya film idola dong. Ini paling gampang nih, punya film idola. Berapa film idola kita di kepala kita hari ini? Ada orang bilang punya 3, ada punya 5, ada punya 7. Kita lihat di depannya cara buka openingnya gimana sih film itu? Oh, cuma di dalam bus dia naik, perempuan itu juga naik. Ceweknya lagi buka buku, cowoknya juga lagi buka buku yang sama. Dia ngisi mata pelajaran, menjawab mata pelajaran dengan cepat dari pertanyaan-pertanyaan buku itu. Dia kaget ketika dia turun yang sebetulnya dia tidak mau turun di situ, dia turun di situ. Misalnya kita nonton itu, misalnya ya. Oh, cara bukanya begitu ya. Untuk jadi kenalan aja. Nah, kita boleh meniru, nggak ada lah orang bisa langsung pinter. Tapi meniru dalam tanda petik, meniru dalam aplikasinya. Wah, kalau di sana begitu, kita gimana ya di kepala kita supaya orisinal, supaya ori. Ini nggak KW-KW-an gitu loh. Kalau KW pun super, KW 9 lah, ya kan? Jadi super, KW super, sehingga dan ketika kita niru nggak sama, itulah kita udah asli sebenarnya. Oke ya, oke. Nanti dari situ kita bisa tahu tuh di endingnya apa. Kalau di dalam dunia komedi situasi tuh pasti endingnya gempar, lalu cut. Kalau komedi situasi, nah ini biasanya main dialog, dia main kata-kata lucu aja, kayak bajai-bajuri, kayak tetangga kok gitu. Nah misalnya itu pasti lucu, pasti ending gempar. Nah kita bagaimana menciptakan sebelum kegempar? Di tengahnya itu apa? Oh, ada naiknya, ada berantem si A sama si B. Sebelum berantemnya berarti dibikin permulaan dulu, atau nggak usah dibikin permulaan, udah langsung berantem, nanti penjelasannya di belakang. Itu teknisnya. Tapi kan idenya kan udah bagus dari penemuan setiap orang itu kan. Gue udah punya ide, tapi gimana sih maparinnya? Apakah langsung meledak? Apa langsung ngegas di awal? Apakah langsung heboh di depan? Apakah cukup kecil dulu di 5 menit baru meledak gitu loh. Sama lah kayak James Bond kan, jadi turis dulu di 5 menit pertama, 6 menit sampai ke 9-nya dia heboh baru. Berarti lebih kepada tergantung gimana meng-create-nya ya kan. Kita juga tadi balik lagi ke misalkan kayak tadi bukan berarti kan bukan copy paste jatuhnya kan. Lebih kayak kita mengamati terus kita mengkaji terus kita pikirin gimana di sini versi kita bedain dikit ya kan. Itu juga udah termasuk bukan hal yang copy paste, mungkin jadi pertanyaan jadi jawaban pertanyaan awam banget itu kan. Taruhlah misalnya tadi soal buku tadi kamu ambil, ini kan ide kamu ambil sama, ya sama. Dia lihat, mungkin yang nggak sama bukan dia ngisi. Kamu bisa bikin dia menulis puisi, tiba-tiba di dalam puisi itu ada nama yang dia kenal, misalnya puisi. Atau dia menulis sebuah alamat yang si laki-laki itu tahu alamatnya ini adalah alamat orang yang dia kenal. Oke, turun. Kamu curi itu, ambil, nggak apa-apa. Tapi udah diganti isi bukunya. Nah begitu dia turun dari busway itu, di mobil busway pergi, dia jalan, perempuannya nyebrang, ketabrak. Laki-laki itu menolong, kan ketabraknya udah punya kamu. Oke. Jadi caranya lagi berarti ya. Kembali ke caranya, sebenarnya permainan caranya kayak gimana bedainnya gitu. Itu udah pasti beda kan. Mungkin hanya sekedar gambarannya kok kesannya kayak sama, tapi ternyata cara pengenalannya, cara nanti ke belakangnya juga pasti beda tuh. Ya kan? Beda banget kan. Ada contoh, pasti kan setelah ketabrak dia akan sering datang ke rumah sakit. Hanya untuk sampai dia siuman untuk ditanya, ini alamat ini kamu tahu dari mana? Itu kalau mau alamat. Sampai rumah sakit akan ada lagi, kalau kamu punya ide, oh saya nggak mau di rumah sakit, saya maunya di rumah. Nah setelah dia kenal baru masuk ke ide utama, yang kamu punya apa dari 2 orang ini kan? Nah itu kan pasti baru semua. Tapi bagaimana membuat opening yang menarik kan udah dapet. Gitu. Dan dari buku luar yang saya baca, itu dia ada tulisan tentang plot. Dia bilang bahwa untuk mengembangkan cerita, itu bukan dari hayalan kita, tapi dari karakter
tokoh-tokoh yang ada. Tokoh ini lucu nih kalau ketemu ini, misalnya begitu. Nah, dan di sana ada catatan yang paling mahal yang bisa saya dapat, antara lain bahwa side plot itu adalah main plot yang sebenarnya gitu loh. Jadi plot kecil atau ranting itu adalah plot utama sebetulnya. Misalnya kayak film Ada Apa Dengan Cinta. Almarhum Gito kan bilang kalau dia nengok, maka dia itu jawaban, dia cinta sama kamu. Dan ternyata si cinta itu nengok. Makanya begitu adegan terakhir, cinta itu melihat ke udara, kapal yang ke langit dari mobil, pesawat yang dinaiki oleh Rangga, itu berarti itulah cintanya si cinta itu. Dan itu ucapan itu cuma diucapkan oleh side plot seorang tokoh penjual buku bekas di Kuitang yang dimainkan oleh almarhum Gito, dan dia cuma main satu scene. Bayangin, premis kan, senario ada premis, itu dijawab hanya cukup oleh tokoh yang cuma satu scene, yang kemudian melahirkan konsep sekarang disebut cameo itu. Ya sebetulnya ranting-ranting itu kan basa-basi. Umumnya ranting-ranting itu kan basa-basi semuanya. Tetapi sebetulnya bagaimana basa-basi ini tunduk sama premis dasar. Jadi seluruh basa-basi itu kebetulan indirect, nggak langsung aja sih, nggak langsung. Tapi sebetulnya dia ngangkat-ngangkat, dukung-dukung, nyundul-nyundul tema utama, gagasan besarnya. Gagasan besar tuh disundul-sundul terus tuh sama si basa-basi ranting-ranting ini. Begitu. Nah, dalam film pendek tetap dibutuhkan struktur, dibutuhkan ranting. Nah, ranting itu tetap tunduk kepada dalam kependekan waktunya. Tetap dia harus ada, meskipun kelihatannya kayak lari. Si ranting itu, kok dia nggak nyambung ya sama cerita utama. Sebetulnya dari bentuk yang larinya itu, sebetulnya dia memantul balik nguatin gagasan utama. Sehingga sebutlah itu mengecoh penonton, atau penonton yang sering disebut tidak mudah ditebak. Hebat, senarionya nggak gampang ditebak loh. Yang disebut nggak mudah ditebak tuh ketika ada ranting kayaknya lari, tapi sebetulnya dia balik lagi, bahkan lebih keras mendukung dari gagasan utamanya itu. Oke, udah lah ya, cukup dulu sementara ya. Panjang juga ya. Nanti mungkin lebih dalamnya next lagi pendalaman penulis kayak tentang skenario sama perkembangan film seperti apa juga kan belum tuh. Ya mungkin yang sekarang lagi ada project ya, film ya, lagi sedang ditulis ya, ada ya. Tapi yang bakal mau tayang film apa? Ya, Malik Elsa produksinya, Max yang bikin, kantor yang bikin Dilan juga. Film Malik Elsa itu disutradarai sama Mas Edi Pras. Dia juga salah satu guru saya. Jadi jangan sampai nggak nonton film itu. Oke juga sih. Karena memang masuknya ke ranah-ranah remaja kayak Dilan gitu lah ya. Ya kan? Kemudian yang sekarang nih mau syuting bulan depan itu juga anak-anak milenial. Jadi film horor tapi 10%. Horornya cuma ada di 10%, adanya di ending. Depannya betul-betul drama. Oke ya. Ditunggu aja nanti film Malik Elsa-nya. Sama ditunggu nanti film saya. Masih. Jadi film Malik Elsa yang bakal mau tayang nanti ditunggu. Juga ada beberapa film lain, bisa dicari di Film Indonesia, film karyanya Nana J Mulyana kalau nggak salah, Nana Mulyana. Dah gitu aja, nanti kita bahas-bahas lagi ke depannya. Makasih banget Kak Nana sharing-sharingnya. Next lagi. Belum lengkap kayaknya. masih kurang panjang. Udah. Itu aja. Udah. Thank you. Gitu aja ya, nanti goodbye.